Selamat datang di Asinkronus Mikroekonomika 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan latihan pembahasan OAS 2024-2025 soal nomor 4 CPMK 4 terkait penetapan harga dengan kekuatan pasar. Eh, Perusahaan TV kabel Metro Manila telah beroperasi di dua tempat yang berbeda, yaitu Semarang dan Surakarta. Jika di dua tempat tersebut memiliki fungsi permintaan yang berbeda, ya kan, eh, taklukan misalnya gitu ya, berbeda taklukan, yaitu Semarang adalah sekian dan Surabaya sekian, di mana fungsi B yang dihadapi sama dengan C, itu sama dengan 36 plus 40 Q, di mana Q adalah Ki Semarang plus Ki Solo, ya. Itu. Nah, berarti dalam konteks ini total revenue-nya ada dua, ya kan? Jadi sama tadi ya, penghitungannya mirip gitu ya. Hanya aja kalau di sini adalah P gabungannya adalah total revenue dikurangi total cost, ya kan? Jadi P gabungannya adalah total revenue satu ditambah total revenue 2 dikurangi total cost. Berarti P gabungan satu itu sama dengan total revenue satu, berarti P kali Q satu ditambah P kali Q 2 dikurangi TC. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa mensubstitusi atau menggantikan ini menjadi Q1 dan ini P1. Sementara ini ya, P1 berarti ini P2. Oke, ini juga sama berarti Q1 dan ini adalah P2. Oke, Anda harus merubah dulu ke dalam inverse eh, demand-nya dulu ya kalau di sini. Berarti inverse-nya adalah Q1 sama dengan 24 min 0,2 P1 ya, sementara yang kedua adalah 10 min 0,05 P2. Oke, Anda pindah luaskan ini dulu. Berarti kalau misalnya saya ganti ini Q1 sama dengan 24 min 2 per 10 P1. Yang di sini berarti kan Q2 sama dengan 10 min 5 per 100 ya. P1. Oke. P2, sorry ya, P2 ya. Nah, pindah luaskan aja nanti yang 24 dengan P1-nya. P1-nya aja dulu misalnya gitu, bisa pindahkan P1. Nah, berarti P1-nya adalah berapa ini berarti? P1 2 per 10 P1 itu sama dengan 24 dikurangi P1. Ya. Berarti P1 sama dengan 5 per 2 ya, berarti 5 per 2. Iya, sorry, 10 per 2 itu 5 ya, 5. Berarti di sini sama dengan 5 kali 24 min Q1. Maka P1-nya sama dengan 24 kali 5. Itu adalah 02. Berarti 120 min Q1. Ini adalah untuk mengisi P kali Q1 nanti ya. Oke, sekarang yang Q2-nya. Mari kita hitung yang keduanya di sebelah sini aja keduanya. Berarti saya punya 5 per 100 P2 sama dengan 10 min Q2. Berarti P2-nya adalah ini coret-coret 20. Berarti 20 10 min Q2 seperti ini. Berarti adalah 200 min 20 Q2 ya. Jadi yang satu jelas, yang ini Q2 20 ya. 5, sorry, yang ini 5. Ini enggak ada 5-nya ya. 5 ke 1. Oke ya. Nah, berarti sekarang kita saatnya memasukkan ke rumus ini. Oke. Nah, kita agak turun ke bawah. Oke. 3 kan. Itu sama dengan P kali Q1. P1 kali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dikurangi dengan TC. Berarti P1-nya adalah itu 120 min 5 Q1 dikali dengan Q1 ditambah dengan 200 min 20
Q2 dikali dengan Q2 dikurangi dengan TC-nya. TC-nya tadi adalah, berapa TC-nya tadi? 36 plus 40 Q. 36 plus 40 Q besar. Ya, berarti kita punya berapa nih? 120 dengan 200 berarti 220. Nggak bisa ya, 12 gitu nggak bisa, tapi sorry. Ini 120 Q1 min 5 Q1 kuadrat plus 200 Q2 min 20 Q2 kuadrat min 36 min 40 Q besar. Kan? Ini adalah P gabungan. Maka Pi gabungan itu sama dengan, nah ini kan belum kita breakdown ya, 120 Q1 min 5 Q1 kuadrat plus 200 Q2 min 20 em, Q2 kuadrat min 36 min 40 buka kurung Q1 plus Q2 seperti ini kan. Oke, nah kemudian kita hitung nih Pi gabungannya itu sama dengan 120 Q1 min 5 Q. 5 Q1 kuadrat plus 200 Q2 min 20 Q2 kuadrat min 36 min 40 Q1 min 40 Q2. Ya, Anda bisa kurangkan nilai Pi gabungannya. Pi gabungannya adalah 120 kurangi 40 adalah 80 Q1 min 5 Q1 kuadrat plus 200 kurangi 40 berarti 160 Q2 min 20 Q kuadrat min 36. Ini adalah fungsi laba gabungannya. Nah, selanjutnya adalah Anda bisa menurunkan ini gabungan, Pi gabungan terhadap Pi Q1. Berarti 80 min 10 Q1 kan saja itu sama dengan 0 atau dupi gabungan per dupi 2. Berarti sekarang kita turunkan 2 terus 160 min 160 ini ada kuadratnya min 40 di 2 sama dengan. Oke, yang di sini otomatis akan ketemu nilai berapa ini? 80/10 sama dengan Q1, artinya Q1 sama dengan 8. Dan di sini adalah 160/40 sama dengan Q2, artinya Q2 sama dengan berapa ini? 4. Ya, ya jadi eh, kita sudah dapat nih Q1, Q2-nya 4. Nah, berapa harga yang bisa ditetapkan di masing-masing daerah, Anda bisa substitusikan ke P-nya tadi. Jadi kan kita sudah punya ya, P-nya tadi itu P1 sama dengan berapa ya tadi P1 ya, sorry. 120 min 5 Q1. Nah, berarti kita punya P1 sama dengan 120 min 5 kali Q1-nya adalah berapa ya tadi? 8, oke ya. 8, nah berarti P1-nya ketemu 120 dikurangi 40 sama dengan 80. Nah, yang P2-nya adalah 200 dikurangi 20 Q2. Berarti P2-nya adalah 200 dikurangi 20 kali Q2-nya adalah berapa tadi? 4. Ya, berarti ketemu P2-nya sama dengan 200 kurangi 80 sama dengan 106. Oke ya, kira-kira begini ya harga yang bisa ditetapkan di dua daerah tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa labanya kalau begitu? Nah, labanya Anda substitusi ke mana? Ke sini. Laba gabungan ini. Kita coba hitung ya. Laba gabungannya adalah kita kembalikan nilainya berarti Pi gabungan itu sama dengan 80 kali 8 dikurangi 5 kali 8 kuadrat ditambah dengan 160 kali 4 dikurangi 20 kali 4 kuadrat dikurangi 36. Ya, berarti Pi gabungannya itu sama dengan
640 min ini 64 64 dikali 5 berarti 0 2 30 320 ya. Dikurangi 320 ditambah 400 dikurangi 4 kuadrat itu 16 16 kali 2 berarti 320 dikurangi 36 ya. Betul ya 36 ya tadi ya. Kita cek lagi 36 36 itu datangnya dari oke 36 datangnya dari sini tadi ya. It's oke. Nah, kita punya 640 habis, berarti tinggal P gabungannya sama dengan, betul ya, 640 habis. eh, iya, dan 400 dikurangi 36. Ya, berarti tinggal berapa nih? 400 kurangi 36 berarti 4, 6, 364. Ya. Jadi 364 untuk laba gabungannya. Ketika apa namanya barang yang dipasok adalah sebesar itu. Kita cek dengan 16, 16 kali 20, oke, 400 ya, oke, dan seterusnya. Oke. Oh, ya. Em, Maaf, barangkali saya ada salah penghitungannya. Ini 60 ya, 160 ya, sorry. 160 guys, oke, 160. Berarti 160 kali 4 16 kali 4 sorry ya 16 kali 4 itu 464 ya ini 640 ya 640 dikurangi 36 bukan 364 ya tapi apa ya hitung aja kalkulator ini 640 dikurangi 36 ya 604 ya 604 jadi labanya adalah 604 saya salah hitung ini bukan begini tapi 604 karena ini 640 kan dikurangi habis ya tinggal 36 berarti tinggal 640 kurangi 36 640 min 36 hasilnya ini adalah laba gabungan pada saat dia menetapkan harga yang terpisah jika harganya sekarang dijadikan satu apa yang terjadi ya kita bisa menjumlahkan Q-nya yaitu Q-nya adalah Q-nya adalah ya ini SMQ dan SLO gitu ya jadikan satu berarti Q SMQ ditambah Q SLO itu akan menjadi Q besar dan harganya sama kedua tempat sama oke ya berarti kita akan jumlahkan itu maka yang terjadi adalah 24 min 0,2 P ditambah 10 dikurangi 0,05 P ya berarti saya ketemu Q-nya adalah 34 dikurangi 0,2 P ditambah 0,05 dikurangi 0,05 P. Sorry, belum selesai ini. 34 min 0,25 P. Ini. Nah, berarti Q-nya adalah 34 min 25 per 100 P. Berarti Q-nya sama dengan 34 min 1 per 4 P. Yaitu udah pindah luaskan seperempat P sama dengan 34 min Q nah berarti P-nya sama dengan 4 kali 34 min Q ini ya berarti P-nya sama dengan oke kita hitung ini 34 34-nya berapa 34 dikali 4 itu adalah 136 oke ya ini adalah 136 min 4 Q ini adalah permintaan jika terjadi satu harga ada pelarangan dari KPPU. Apa yang terjadi? Maka P-nya berubah menjadi TR min TC biasa. Berarti P-nya adalah P kali Q dikurangi TC-nya tadi adalah 36 plus 40 Q. Kalau nggak salah ya. Semoga saya nggak salah. Oke, itu ya tadi. Berarti P-nya adalah em, 136 min 4 Q itu kalikan Q dikurangi dengan 36 min 40 Q. Oke, berarti Pi-nya adalah ketemu di 136 dikurangi Q, sorry ya, di 136 Q dikurangi 4 Q kuadrat min 36 min 40 Q.
Berarti Pi-nya adalah 136 kurangi 40. Berapa ini 136 kurangi 40? 136 kurangi 40. 96. Ya, jadi ketemu 96 yang sini. Oke, 96 Ki min 4 Ki kuadrat min 36. Ya, ini adalah fungsi labanya. Coba kita turunkan laba maksimum yaitu di B aksen sama dengan berarti kan doki doki per do deki per deki besar. Nah, gitu ya, berarti atau B aksen. Turunkan B aksennya berarti 96 dikurangi 4 kali 2 8 Ki sama dengan 0 gitu ya. Berarti 96 per 8 sama dengan Ki. Oke, berarti sekarang kita punya nilai akhir Q-nya setelah kita masuk adalah 96 dibagi 8 sama dengan 12. Mana itu? Ya, berarti sama dengan berapa tadi? 12. Jadi ini nilai yang bisa dipasok adalah 12. Kalau misalnya menetapkan harga tadi berapa Q-nya? Menetapkan harga 18. Lebih banyak ya kalau nggak salah ya. Kita cek lagi. Saya lupa-lupa ingat ya berapa tadi. Eh, oh, sorry. Jadi tadi 8 tambah berapa tadi? Oh ya, sama ya 12-nya. Oke. Sama-sama 12-nya. Ya, sama-sama 12-nya, cuman bedanya ini harganya satu. Nah, apa yang terjadi kalau 12? Coba kita hitung di sini. Labanya mana, ya kan? Berarti labanya adalah 96 kali 12 dikurangi 4 kali 12 kuadrat dikurangi 36. Ya, jadi silakan dihitung itu, teman-teman. Ini itu sama dengan 96 dikali 12 dikurangi dengan 4 dikali 12 kuadrat ya dikurangi dengan kita cek lagi dikurangi berapa tadi 36 ya berarti ketemu 540 ya sorry 540 ya ini adalah 54. Jadi meskipun barangnya dipasok sama tapi keuntungannya jauh lebih rendah dibanding tadi. Kalau yang tadi keuntungannya berapa? Itu 604. Nah, sekarang yang kedua adalah 540. Jadi yang menguntungkan adalah menetapkan harga, ya kan? Nah, tapi karena mungkin harga yang ditetapkan relatif lebih mahal, ya kan? Sehingga membuat KPPU melarang praktek-praktek tersebut, gitu ya. Tuh, kira-kira itu teman-teman evaluasi dari soal nomor 4. Ya, kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih.